wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari mata kuliah Praktikum Geografi Fisik 1, yaitu penggambaran peta bentuk lahan, di mana ini menjadi bagian yang terakhir dari serangkaian pembuatan peta bentuk lahan yang sudah kita lalui beberapa tahap, mulai dari pembuatan peta relief atau bentuk medan, kemudian peta bentukan asal, dan yang terakhir adalah peta bentuk lahan. Nah, di sini teman-teman diharapkan nanti setelah mendapatkan materi ini atau melakukan praktikum ini dapat memahami konsep bentuk lahan. Lalu kemudian juga bisa menggambarkan bentuk lahan atau dalam hal ini unit-unit geomorfologinya dan menyajikannya ke dalam bentuk peta. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, saya singkat saja bahwa proses geomorfologi ini adalah mencoba melihat semua proses yang terjadi di permukaan bumi atau mempengaruhi permukaan bumi sehingga menghasilkan perubahan morfologi dari mulai proses endogen, eksogen, dan ekstraterestris, di mana kita sudah mempelajari empat morfologi ya, empat aspek yang harus diperhatikan dalam geomorfologi, mulai morfologi, morfogenesa, morfoaransemen, dan morfokronologi. Ini adalah definisi peta geomorfologi menurut SNI tentang peta geomorfologi. Nah, ini saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa ada 3 relief besar atau pembagian relief di muka bumi ini. Yang pertama menurut Lobeck nih ya, menurut bukunya Lobeck, ada orde 1 di mana ini fase pembentukan muka bumi terkait dengan teori-teori continental drift, planetesimal, kemudian dan beberapa teori-teori tentang geologi yang lainnya. Dan ini ada dua komponen besar, yaitu kontinen atau benua dan ocean ya, jadi ocean platform. Nah, lalu kemudian ada di orde 2 yaitu tentang pembentukan mountainous atau pegunungan dan plain atau dataran. Ini yang kita sebut sebetulnya constructional landform, jadi fase pembentukan. Dan fase yang terakhir adalah fase destruksional, jadi fase eksogenik, mulai dari erosional, deposisional, residual landform, dan beberapa turunan yang lainnya. Nah, kalau kita pelajari dalam metode geografi atau studi geografi, orde 1 hingga orde 3 itu secara bertahap itu mulai pemetaan dari skala global hingga skala lokal. Jadi kita pada praktikum kali ini tidak membahas sampai pada skala lokal ya, jadi masih semi detail sebetulnya. Nah, ini adalah konsep-konsep menurut Van Zwiedam, juga didukung juga oleh konsep de Saunet dan Verstappen. Jadi ada 10 genetic landform yang sebetulnya tidak semua daerah, misalkan di Indonesia itu tidak semua daerah memiliki 10-nya. Jadi ada beberapa yang memang barangkali mungkin ada 5 atau dari 10 cuma ada 6. Jadi tidak semuanya di suatu daerah ya. Artinya ada yang misalkan di Puncak Jaya itu glasial, tapi di Jawa, di Kalimantan tidak ada, di Sulawesi pun juga tidak ada. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3. Kalau kita bicara tentang skala pemetaan, nah itu mulai dari struktural atau tektonik, kemudian bentukan asal vulkanik itu masih pada tahap global mapping, jadi masih skala kecil. Kemudian masuk ke dalam bentukan asal fluvial yang dipengaruhi oleh aktivitas sungai, kemudian es, kemudian eolin, angin, kemudian marin laut, dan solusional atau karst itu dari karst itu masuk kepada fase semi detail, di mana di sini sudah ada beberapa intervensi mulai dari reaksi fisika, kimia, dan destruksional lainnya seperti erosi dan lain-lain. Kemudian masuk pada tahap yang paling detail atau pemetaan detail atau skala besar, yaitu mulai dari bentukan asal denudasional, biological atau organik, dan anthropological origin. Nah, ini yang masuk pada pemetaan detail. Nah, ini alur kerja pembuatan peta geomorfi yang sudah kita coba lalui, dan yang terakhir adalah ini. Jadi kita sudah punya peta relief, peta pola aliran yang sebetulnya sudah masuk ke dalam peta geologi, kemudian peta geologi itu sendiri yang kemudian menghasilkan peta bentukan asal, dan hasil dari overlay ini nanti bisa mendapatkan peta bentuk lahan. Nah, ini adalah petunjuk kegiatan tugas, di mana nanti teman-teman
pada akhirnya harus menghasilkan peta bentukan lahan. Nah, di sini kita sudah punya dua peta kemarin ya. Kita sudah punya peta bentuk medan atau relief, kita sudah punya peta bentukan asal. Nah, setelah digabungkan, misalkan contoh seperti ini ya. Berdasarkan hasil pengamatan penggambaran bentuk medan atau morfologi dan bentukan asal morfogenesa oleh masing-masing individu, kemudian overlaykan kedua peta tersebut dan berikan label sementara atau temporary untuk masing-masing penggambaran seperti pada contoh. Contoh seperti ini, misalkan teman-teman sudah mendelineasi yang batas ini, yang kuning ini adalah bentuk medan, ya kan? Ini bentuk medannya, misalkan perbukitan, katakanlah perbukitan ya di sini ya, perbukitan. Nah, yang S ini adalah label untuk bentukan asal. Misalkan S ini sampai sini ya, jadi hampir satu kotak penuh ini, kecuali yang V ini adalah bentukan asalnya adalah struktural atau tektonik. Nah, lalu kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk medan yang misalkan di sini ada flat. S adalah struktural dan ini F-nya adalah flat. Jadi ini adalah termasuk ke dalam bentuk medan atau relief yang datar. Namun kalau misalkan yang C itu nanti misalkan berbukit kecil, kemudian U misalkan undulating itu berarti bergelombang, kemudian H itu hillocky misalkan itu perbukitan. Nah ini lalu kemudian dibagi-bagi seperti itu. Jadi kalau misalnya hampir semua kotak ini misalkan katakanlah struktural, lalu kemudian dibagi menjadi beberapa relief-relief. Nah, jadi kita sudah bisa sedikitnya menentukan secara sementara ini adalah perbukitan atau perbukitan ya hillocky, kemudian dia struktural. Lalu kemudian nanti setelah ini apa? Nah, selanjutnya adalah kita coba detailkan. Setelah kita tahu S, F, jadi dari sini kan cuma hanya tahu kita bentukan asalnya struktural dan bentuk medannya flat, datar. Tapi apa sih turunan dari struktural ini? Apakah dia menjadi dataran tektonik, atau jadi plato, atau jadi graben, horst, dan seterusnya. Nah, ini kita harus lihat. Dalam pemetaan ini kita harus perhatikan juga skala pemetaan yang akan dibuat dan unit terkecil yang akan dipetakan. Jadi saya di sini sudah memunculkan ya skala peta geomorfologi dan maksimum atau minimum yang dapat dipetakan berdasarkan panjang atau lebar dari kenampakan di petanya. Ini bisa dilihat misalkan kita masuk ke dalam peta yang skala medium atau skala menengah. Misalkan 1:50.000, ini adalah maksimum yang bisa dipetakan adalah 40 cm, ya kan, 40 cm atau 2 mm di peta. Itu kalau misalkan 1:25.000. Jadi memang kalau kita bicara peta dengan skala, apalagi untuk geomorfologi, itu sangat menentukan delineasinya. Nah, sebetulnya dalam pembuatan peta geomorfologi itu tidak cukup hanya dengan kita berbekal peta geologi dan peta topografi saja. Jadi untuk mempermudah atau mempercepat delineasi itu dalam literatur lain perlu peta-peta pendukung. Misalkan saya contohkan di sini adalah buku atau petunjuk teknis survei dan pemetaan tanah tingkat semi detail skala 1:50.000 yang dikeluarkan oleh Puslit Tanah yang menjadi wali data tanah nasional. Tentunya dalam pembuatan tanah atau peta tanah ini perlu peta-peta pendukung seperti peta geologi, kemudian pembuatan peta geomorfologi, dan peta-peta pendukung yang lain. Misalkan di petunjuk teknis ini dia menyatakan bahwa kita perlu juga peta 3D, misalkan peta 3D secara visual ini membantu juga untuk melihat mana yang dataran, mana yang perbukitan, dan seterusnya. Walaupun kita juga sudah punya peta bentuk medan, kemudian kita sudah punya peta geologi, kemudian kita juga butuh sebetulnya peta RBI atau rupa bumi Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peta citra satelit. Ini juga mendukung sekali untuk pendelineasian. Contohnya ketika melakukan pendelineasian pada daerah-daerah yang
sulit untuk dibedakan kalau atau tanpa penginderaan jauh, misalkan di daerah marine atau bentukan asal marine yang dia harus tahu mana wilayah yang basah, mana yang tidak basah. Karena ini penting nanti ketika melakukan delineasi atau penentuan bentuk lahannya. Ya, namun dalam kali ini teman-teman tidak pada tahap yang sangat detail seperti itu. Jadi yang penting teman-teman tahu apa saja yang diperlukan ketika melakukan delineasi atau pembuatan penggambaran peta bentuk lahan. Nah, kembali lagi ke slide-nya. Nah, di sini di contoh yang ini sebetulnya peta untuk skala besar sehingga delineasinya sangat sangat detail ya di sini ya. Jadi, namun teman-teman tidak sampai ke terlalu detail sampai seperti ini. Jadi cukup yang semi detail saja. Nah, yang ingin saya jelaskan bahwa ketika tadi kita sudah belajar misalkan SF, kita sudah menentukan labelingnya SF, SC, dan seterusnya. Lalu kemudian di sini ada selipan satu. Satu itu apa? Satu itu adalah morpho aransemennya atau sublandformnya. Sublandform dari si tektonik. Ya, misalkan di sini saya contohkan misalkan dataran tektonik atau perbukitan tektonik. Perbukitan tektonik S9. Ini dari mana sih angka 1, 9 ini? Nah, ini dari eh, literatur yang saya juga sudah munculkan atau saya sudah upload di emas lampiran klasifikasi bentuk lahannya. Misalkan struktural S1, ini kodenya S1. Itu adalah topografi bergelombang sedang hingga bergelombang kuat dengan pola aliran berhubungan dengan kekar dan patahan. Untuk dapat menentukan secara cepat misalkan S1, S2, S3, S4 dan seterusnya memang butuh pengayaan lebih lanjut, misalkan sering baca literatur, sering ke lapangan, sering verifikasi, termasuk nanti ketika KL1 itu adalah momen ketika kita mencoba mencocokkan peta geomorfologi yang kita sudah buat dengan yang kenampakan di lapangannya. Ini juga perlu baca. Misalkan contoh fluvial misalkan ya. Fluvial itu kan nanti banyak bentuk-bentukannya yang akibat dari proses sungai. Misalkan di sini di buku geomorfologi juga saya munculkan di situ misalkan ada bentukan alam pipas aluvial, kemudian ada sungai yang bersirat atau braided, kemudian point bar, kemudian danau tapal kuda atau yang sering disebut juga Oxbow Lake, kemudian ada beting, gosong, kemudian teras sungai, tanggul alam, dataran banjir, dan seterusnya. Ini memang perlu pengayaan dari sisi pembacaan atau literatur, literasi. Nah, juga tentunya ketika kita menentukan apakah ini ada Oxbow Lake atau tidak, atau merupakan dataran banjir atau tidak, memang tidak cukup hanya dengan menggunakan peta topografi atau peta geologi. Memang kita butuh peta misalkan resolusi tinggi, citra resolusi tinggi, atau juga bisa menggunakan peta citra menengah, misalkan seperti Landsat, Spot, dan seterusnya. Yaitu memang eh, nanti lebih lanjut bisa dipelajari lagi sebetulnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana teman-teman memahami pembuatan peta bentukan lahan dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Nah, setelah nanti teman-teman coba delineasi, kemudian sesuai dengan apa yang dipahami teman-teman, nanti kemudian lakukan pewarnaan dan kodifikasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya di sini ada S1F, S itu adalah strukturalnya, satu itu adalah sublandformnya atau morpho arrangementnya, misalkan dataran tektonik, yang ini perbukitan tektonik. F itu adalah bentuk medannya, misalkan atau flat atau bergelombang. Ini sebagai contoh saja, nanti bisa dilihat di peta teman-teman untuk tugasnya. Lalu kemudian ada morfologi atau bentuk medan yang kode hurufnya sudah ditentukan di sini ya, sesuai dengan juknis pemetaan tanah. Nah, untuk kodifikasi bentuk lahan dan unit geomorfologi dapat dilihat pada lampiran yang sudah saya tampilkan tadi, yang dari Van Swidam. Nah, lalu nanti buat layout bentuk lahannya. Misalkan judul, ini peta utamanya, kemudian keterangan, sungai, simbol bentuk lahan seperti ini, jangan lupa dimunculkan. Kemudian, nah ini penjelasan tugas secara rincinya. Jadi, tugas merupakan tugas individu yang pembagian wilayahnya mengikuti pembagian pada masing-masing kelompok seperti pada dua tugas sebelumnya, yaitu penggambaran bentuk
medan dan bentukan asal. Jadi memang kotaknya harus sama setiap individu. Kemudian yang kedua, dalam penggambaran bentuk lahan harap diperhatikan juga penggambaran wilayah dengan sebelahnya atau teman sekelompoknya supaya seragam dan seamless atau tidak ada yang berbeda dalam hal batas antar kotak wilayah dari masing-masing tugas individunya, sehingga delineasi dan pewarnaannya menjadi bagus karena ini punya nilai tersendiri nanti. Yang ketiga adalah nanti dikumpulkan di emas 2 minggu dari mulai minggu ini atau hari ini. Kemudian format penamaannya nanti kelas, nama, spasi kelompok. Dan jangan lupa untuk memberi nama dan kelompok di dalam petanya. Kemudian dari sisi penilaian tugas, nah ini nanti mampu mendelineasi atau penggambaran bentuk lahan dengan cukup tepat. Artinya secara delineasinya sudah cukup baik, itu nanti punya nilai 40. Kemudian yang kedua adalah mampu menyajikan peta dalam bentuk peta bentuk lahan dalam menyajikan bentuk lahan dalam bentuk peta, bentuk lahan dengan kelengkapan informasi tepi peta seperti pewarnaan dan label dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah keseragaman tadi, keseragaman delineasi, seamless, pewarnaan dan layout dengan teman sekelompoknya. Nah, ini beberapa referensi yang sudah pernah saya upload juga di tugas sebelumnya, bentukan asal, dan juga tugas yang kali ini. Nah, setelah ini saya akan jelaskan secara umum ya, atau secara teknis penggambaran bentuk lahan. Nah, ini adalah contoh peta bentuk medan yang sudah pernah dibuat dan diberi warna sesuai dengan kesepakatan di kelas, juga diberikan labeling, misalkan warna merah ini adalah untuk hiloki atau perbukitan, kemudian C ini adalah perbukitan kecil, kemudian yang hijau tua ini adalah flat atau datar, kemudian yang hijau muda ini underlighting atau bergelombang lemah. Sementara kita juga punya peta bentukan asal yang sudah dibuat juga berdasarkan atau ekstraksi dari peta geologi, di mana K ini untuk solusional atau karst, S itu untuk struktural atau untuk tektonik, ya bisa ditandai dengan adanya patahan, kemudian ada V vulkanik dan F itu fluvial. Kemudian di sini juga ada danau ya. Jadi ini juga danau itu nantinya bisa menjadi satu bentuk lahan sendiri. Lalu kemudian hasil perpaduan antara peta bentuk medan dengan peta bentuk lahan menghasilkan ini, kira-kira seperti ini ya. Jadi ada SH, ada KH, ada KH, ada KC, KH, dan seterusnya, ada VH. Nah, ini untuk menyisipkan misalkan nomor di antara V landform atau bentukan asalnya dengan bentuk medan H hiloki misalkan, berarti kan secara tidak langsung ini adalah perbukitan volkan. Apakah ada perbukitan volkan di dalam katalognya Van Zwiedam? Kita cek di referensinya. Di sini misalkan apakah itu V1 kawah gunung api? Kan tidak mungkin secara bentukan ya. Jadi kalau kawah gunung api kan pasti ada kerucut-kerucutnya. Jadi kelihatan secara baik kontur maupun bentuk medannya. Lereng juga enggak. Nah, nanti bisa dilihat dari sini. Oh, kemungkinan dia adalah perbukitan denudasional gunung api. Jadi tebing, landai hingga curam karena memang bervariasi ya. Tadi kalau jika dilihat secara bentuk medan itu sebetulnya bervariasi dari landai hingga curam. Namun yang di situ sebetulnya lebih dominan curamnya. Tersayat kuat artinya tidak atau terkikis. Jadi tidak murni bentukan gunung api yang kalau kita lihat itu bisa seperti kerucut ya. Tapi di sini sudah terdenudasi atau sudah terkikis. Jadi bisa jadi pegunungan itu menjadi pegunungan purba atau gunung purba dan seterusnya. Jadi kita bisa tentukan si VH ini menjadi V14H. Contoh lain misalkan di bentukan fluvial ya, bahwa sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini adalah sungai, bukan sungai, danau.
Jadi ini juga bisa menjadi bentukan sendiri sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah F, itu fluvial, kita bisa cek kembali di katalognya Van Zwiedam. Fluvial di sini ada lakes ya, ada tubuh air, baik danau maupun sungai sebetulnya. Di F2 aja dia masuk F2. Jadi nanti F ini berubah menjadi F2. F2. Tidak perlu diberikan bentuk medan karena sudah pasti datar kan kalau tubuh air. Kemudian cari yang lain. Misalkan di sini ada struktural ya. Struktural ada berbukit kecil, ada hiloki, ada berbukitan. Jangan lupa di sini ada garis patahnya, ada garis patahan atau sesarnya. Secara tidak langsung SH itu adalah berbunyi struktural yang berbentuk medannya adalah berbukit. Kita lihat di katalognya struktural. Kita lihat di strukturalnya apakah ada perbukitan struktural? Perbukitan struktural yang dia ada patahan. Patahan apakah dia depresi? Bukan. Gawir juga bukan kan? Perbukitan sisa juga bukan. Jadi bisa masuk ke dalam perbukitan syncline dan anticline. Karena di situ pasti ada topografi yang bergelombang kuat dan pasti ada yang seperti lipatan ya, ada anticline-nya, ada syncline-nya, ada lembahnya, ada puncak bukitnya. Nah, ini masuk ke S9. Jadi sini S9H. S9H. Nah, kalau nanti misalkan ada poligon-poligon kecil yang seperti ini, nanti digabung saja dengan yang besarnya seperti ini ya. Jadi nanti delineasinya menjadi lebih rapih. Misalkan saya rapikan seperti ini. Ini kan ada poligon-poligon kecil ya, yang seperti ini. Nah, ini gabung saja dengan yang warna oranye misalkan seperti ini. Nah, ini nanti masuk ke warna yang oranye. Dia ada poligon-poligon kecil ini, kita gabung saja atau kita merge dengan yang besarnya seperti ini. Misal di sini KC ya. KC secara label kan dia masuk ke bentukan asal kars dengan bentuk medan berbukit kecil C. Nah, apakah kita bisa tentukan subline form untuk yang KC ini? Kita bisa cek dengan katalog Van Zwiedam. Apakah dia masuk K1, Kars Plateau? Tidak mungkin, karena dia dataran harusnya. Nah, apakah dia masuk ke K2 atau K3? Jadi kemungkinan sebetulnya bisa dimasukkan K2 atau K3. Karena apa? Karena kalau secara definisi di sini hampir mirip ya secara detailnya. Namun di sini ada kata kunci lain. Misalkan di sini slope and hill. Jadi di sini sudah menyisipkan curam bergelombang kuat. Artinya ada variasi antara bukit kecil, bergelombang, dan seterusnya. Sementara di sini ada yang membedakan cliff. Cliff itu adalah tebing. Nah, kalau kita lihat secara kontur, tidak mungkin di KC ini ada tebing kalau kita lihat konturnya. Ya kan, hampir renggang-renggang seperti ini. Jadi ada variasi bergelombang, kemudian berbukit kecil. Nah, sehingga kita bisa tentukan ini adalah K2C atau perbukitan kars dengan bentuk medan berbukit kecil. Nah, sementara di sini adalah K3H atau perbukitan atau pegunungan kars dengan bentuk medan hilly atau berbukit. Nah, seperti itu nanti bisa dilihat bentukan-bentukan lain untuk menentukan. Tentunya memang harus kita bisa tentukan berdasarkan deskripsi dari katalog-katalognya. Bisa diperkaya dengan katalog-katalognya atau definisi-definisi lain sebetulnya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya, tidak usah sungkan-sungkan, langsung di WA saja. Nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.